Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maesa Malfarezi dan sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang keluarga berencana. Apa itu program keluarga berencana? Keluarga berencana atau lebih akrab disebut KB adalah program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertambahan penduduk. Program KB juga secara khusus dirancang agar menciptakan kemajuan, kestabilan, kesejahteraan ekonomi, sosial, serta spiritual penduduknya. Keluarga berencana adalah program yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 yang dijalankan dan diawasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Ada banyak manfaat program keluarga berencana yang ditawarkan oleh negara. Salah satunya adalah menghasilkan keluarga yang berkualitas. Selanjutnya adalah tujuan program KB. Tujuannya adalah yang pertama, membentuk keluarga kecil yang sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut. Selanjutnya adalah mencanangkan keluarga kecil dengan cukup 2 anak. Lalu mencegah terjadinya pernikahan di usia dini, menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua, atau juga akibat penyakit sistem reproduksi. Lalu selanjutnya adalah menekan jumlah penduduk, serta juga menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Lalu meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi, dan yang terakhir adalah meningkatnya kesejahteraan keluarga berencana. Wujud dari program keluarga berencana adalah pemakaian alat kontrasepsi untuk menunda serta mencegah kehamilan. Beberapa jenis alat kontrasepsi yang paling sering digunakan, yang pertama adalah kondom. Lalu ada pil KB, IUD, suntik, KB implan atau susuk, dan vasektomi dan tubektomi atau yang disebut KB permanen. Yang ketiga adalah manfaat program KB. Program keluarga berencana tidak semata-mata dibuat untuk memenuhi target pemerintah saja. Jika dilihat dari kacamata medis, program ini sebenarnya memiliki banyak keuntungan, termasuk kesehatan fisik juga mental setiap anggota keluarga. Tak hanya ibu, anak, dan suami juga bisa merasakan manfaat atau efek dari program KB secara langsung. Manfaatnya yang pertama adalah menjaga kesehatan ibu dan bayi. Program kehamilan yang direncanakan dengan matang akan memberikan dampak baik bagi kesehatan ibu dan bayi. Selain itu, program KB juga memberikan pengarahan mengenai langkah-langkah untuk menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik sebelum maupun setelah melahirkan. Lalu yang kedua adalah mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Di Indonesia ada sekitar 20% insiden kehamilan yang tidak direncanakan atau diinginkan dari total jumlah kehamilan yang tercatat pada populasi pasangan menikah. Ini menandakan bahwa akses informasi dan pengetahuan soal kontrasepsi masih tergolong rendah. Suami dan istri yang tidak menjalankan program KB berisiko mengalami kehamilan yang tidak direncanakan. Misalnya perempuan di atas 35 tahun dan belum menopause yang melakukan hubungan intim tanpa alat kontrasepsi bisa saja hamil, namun kehamilan ini berisiko tinggi dan bisa berdampak fatal pada ibu dan bayi. Kehamilan tidak diinginkan ini hanya bisa terjadi pada pasangan yang belum menikah saja, tidak hanya pada pasangan yang belum menikah saja. Pada beberapa kasus bisa saja terjadi pasangan menikah karena menilai suatu kehamilan tidak sesuai dengan rencana. Misalnya jarak antara kehamilan anak pertama dan kedua terlalu dekat. Ada berbagai risiko komplikasi kesehatan yang mungkin terjadi akibat kehamilan yang tidak direncanakan, baik bagi ibu ataupun bayi. Bagi ibu, bisa ada risiko depresi saat hamil setelah melahirkan, sedangkan pada bayi bisa meningkatkan risiko lahir prematur hingga cacat. Yang ketiga adalah mengurangi risiko aborsi. Kehamilan di luar rencana akibat tidak menjalani program keluarga berencana sangat berisiko meningkatkan angka aborsi ilegal dan bisa berakibat fatal. Pada dasarnya, hukum Indonesia menyatakan aborsi adalah tindakan ilegal dengan beberapa pengecualian tertentu. Tindak aborsi sangat diatur ketat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
Berdasarkan dua aturan tersebut, prosedur aborsi di Indonesia hanya boleh dilakukan di bawah pengawasan tim dokter setelah didasari alasan medis yang kuat. Sebagai contoh, karena kehamilan berisiko tinggi yang mengancam nyawa ibu atau janin, korban perkosaan, dan kasus gawat darurat tertentu. Di luar itu, tindakan aborsi dinyatakan ilegal dan termasuk ranah hukum pidana. Itu kenapa banyak kasus aborsi di Indonesia dilakukan sendiri secara diam-diam dan prosedur yang tidak sesuai dengan standar medis. Alhasil resiko kematian ibu dan janin akibat aborsi sangatlah tinggi. Lalu yang keempat adalah mengurangi resiko kematian ibu dan bayi. Komplikasi kehamilan dan melahirkan sebagian besar ditunjukkan oleh kelompok perempuan yang menikah di usia terlalu dini. Data kolaborasi BPS dan UNICEF Indonesia melaporkan anak perempuan usia 10 sampai 14 tahun berisiko 5 kali lebih besar. Beberapa risiko komplikasi yang harus dihadapi anak perempuan yang hamil di usia belia adalah fistula obsteri, infeksi, pendarahan hebat, anemia, dan ekslampsia. Hal ini bisa terjadi karena tubuh anak perempuan belum matang secara fisik maupun biologis. Alhasil, mereka lebih berisiko mengalami dampak dan kehamilan yang tidak direncanakan dengan matang. Resiko berbagai komplikasi ini juga akan meningkat jika sering hamil dengan jarak yang berdekatan. Wanita yang hamil dan melahirkan di usia dini juga bisa menjadi salah satu penyebab bayi lahir prematur, lahir dengan berat bayi rendah, dan kekurangan gizi. Hal ini terjadi karena janin bersaing untuk mendapatkan asupan gizi dengan tubuh ibunya. Karena sama-sama masih dalam tahap perkembangan, bayi yang tidak mendapatkan cukup asupan gizi dan darah bernutrisi akan terhambat atau bahkan janin gagal berkembang dalam kandungan. Yang kelima adalah mencegah HIV/AIDS dan penyakit menular seksual. Salah satu metode kontrasepsi yang umum dan paling mudah ditemukan adalah kondom. Sayangnya, banyak orang yang segan menggunakan kontrasepsi satu ini karena merasa bahwa kondom justru mengurangi kenikmatan saat berhubungan seksual. Padahal manfaat penggunaan kondom tak hanya sebatas untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan saja. Kondom juga dapat mencegah HIV atau AIDS dan penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual seperti sifilis, chlamydia, gonore atau HPV, human papillomavirus, dapat menular dengan mudah melalui hubungan intim. Perlu diketahui bahwa penyakit tersebut bisa berbahaya bagi janin. Ibu yang terinfeksi HIV atau HPV bisa menularkan penyakit tersebut pada bayinya dan mengakibatkan komplikasi serius. Oleh karena itu, program keluarga berencana juga diharapkan bisa mencegah resiko penyakit ini. Lalu yang terakhir adalah menjaga kesehatan mental keluarga. Kehamilan yang tidak diinginkan berpotensi merampas hak anak untuk tumbuh secara maksimal dari segala aspek, mulai dari tumbuh kembang secara biologis, sosial, dan pendidikan. Di sisi lain, wanita juga sangat rentan mengalami depresi saat hamil dan setelah melahirkan, apalagi jika kehamilan terjadi saat usia belia atau bahkan ketika pasangan dan Anda belum siap memiliki anak. Pria juga bisa mengalami depresi selama istrinya hamil atau melahirkan karena belum siap secara fisik, finansial, hingga mental untuk menjadi seorang ayah. Melalui program keluarga berencana, Anda dan pasangan bisa menentukan sendiri kapan waktu yang tepat untuk memiliki anak. Hal ini membuat Anda dapat mempersiapkan kehamilan secara fisik, finansial, dan mental dengan baik. Program keluarga berencana juga dapat membantu Anda merencanakan masa depan anak Anda dengan lebih matang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.